Karena itu Bapa, kami melihat betapa karya-Mu ajaib. Engkau mempersatukan dua pribadi yang berbeda, berasal dari keluarga yang berbeda, berasal dari suku yang berbeda Tuhan. Namun dengan karya dan keajaiban Engkau menyatukan mereka Tuhan. Karena itu hari ini kami mohon Tuhan, sempurnakan itu dengan kebenaran firman-Mu. Sempurnakan dengan berkat-berkat-Mu yang ajaib dalam kehidupan Natalis dan Hana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pun menerima firman-Mu Tuhan, bagi kebenaran, bagi langkah kami. Karena kami percaya firman-Mu itu perintah bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nyanyian ziarah ini, pemazmur mengungkapkan betapa berbahagianya setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hari ini kita melihat bahwa ada suatu janji kebahagiaan bagi keluarga, bagi keluarga-keluarga yang dibangun atas dasar rasa takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berkat apa yang Allah janjikan? Dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Di dalam bahasa aslinya dikatakan demikian, istrimu akan menjadi pohon anggur yang berbuah, fruitful, dan dia akan bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah rumahmu. Ya. Dikatakan seorang istri akan berbuah menghasilkan buah di tengah-tengah rumahmu itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu adat kebiasaan kalau kita nanam pohon buah-buahan di pinggir pagar, ya, ketika buah-buahnya pohonnya itu tumbuh besar, buahnya ada yang berbuah di wilayah halaman tetangga. Kita nggak berhak mengambil buah itu karena itu milik tetangga. Walaupun pohon itu ditanam di tanah kita, tetapi ketika carang dan cabangnya itu ke arah tetangga dan dia menghasilkan buah bagi tetangga, kita nggak berhak mengambilnya. Ya, nah, tetapi kalau pohon itu kita tanam di tengah-tengah rumah kita, pasti cabang dan carangnya nggak akan lari ke tetangga, tetapi buahnya itu akan sungguh-sungguh ada di tengah itu, dan di rumah tangga itulah dia menikmatinya. Karena itu berbahagialah orang-orang yang membangun rumah tangganya di atas dasar rasa takut akan Tuhan. Dia akan menikmati hasil-hasil kebahagiaannya itu seutuhnya bagi keluarganya, nggak bagi tetangga. Ya, jangan ada nanti keluarga yang ngeluh, kenapa ya istri saya kok sama saya jutek sekali, tapi sama tetangga ramah sekali. Motong ayam di rumah, saya cuma dikasih sayap ceker, tetangga dia bawa dadanya, pahanya. Ini apa-apaan ini, ya? Jadi kita nggak mengalami hal demikian. Yang kedua dikatakan anak-anakmu ya akan tumbuh seperti pohon tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Artinya apa? Anak-anak kita itu ada di sekeliling kita. Kita melihat bagaimana pertumbuhan mereka. Kita mempunyai suatu hubungan yang intim dengan anak-anak kita. Bahkan dikatakan juga kita akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Artinya kita akan melihat kebahagiaan dari keturunan-keturunan kita. Allah menjanjikan kebahagiaan dalam rumah tangga seperti ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau kita berbicara tentang nyanyian ziarah, kitab Mazmur ini adalah kitab yang lebih tua daripada kitab Perjanjian Baru. Dia ada di Perjanjian Lama. Jadi kebenaran-kebenaran ini telah dipraktekkan oleh orang-orang Israel. Karena itu orang-orang Israel kita melihat mereka selalu mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka mengukur keberhasilan itu dari kebahagiaan keluarga. Keluarga penting bagi suku-suku di Israel karena mereka tahu bahwa tanpa kebahagiaan tidak akan ada keberhasilan. Karena itu di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam kumpulan orang berdosa, dan yang tidak duduk dengan kumpulan para pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Jadi orang Israel sudah sangat mengerti sekali konsep-konsep keberhasilan dalam kehidupan ini. Mereka tidak mengejar karir, mereka tidak mengejar keberhasilan, tetapi yang mereka kejar adalah kebahagiaan. Mereka tahu tanpa kebahagiaan tidak akan ada keberhasilan. Karena itu mari kita camkan baik-baik, jangan kita ditipu oleh dunia. Dunia mengajarkan kita kejarlah keberhasilan, kejarlah kesuksesan, maka kamu akan bahagia. Padahal itu suatu tipuan. Ya, setiap orang mengejar keberhasilan, kesuksesan, ternyata mereka tidak pernah bahagia. Tetapi orang-orang yang berbahagia dikatakan mereka lah yang akan melakukan apapun juga dan itu akan berhasil. Amin. Nah, karena itu mari Natalis dan Hana, kejarlah kebahagiaan itu bagi keluargamu dengan cara bagaimana? Takut akan Tuhan. Mazmur ziarah 128 yang kita baca, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan apa makna takut akan Tuhan. Tuhan itu kalau dibalik hantu, ya bahasa Indonesia, Tuhan itu dibalik hantu. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, apakah sama rasanya takut akan hantu? Kalau takut akan hantu, kita melihat hantu kita langsung lari. Ya, nggak ada orang ketemu kuntilanak di pohon megalitat, ya kuntilanaknya main ayunan di bawah pohon asem. Orang itu datang, kuntilanak kita main sama-sama yuk. Oh enggak, ya. Kalau takut akan hantu, begitu melihat akan hantu, dia akan lari, dia secepat-cepatnya. Kalau ada sayap pun dia akan terbang karena apa? Dia takut. Nah, takut akan Tuhan apakah seperti itu? Ya, kalau kita bukan berkata, oh kalau gitu saya takut akan Tuhan. Begitu saya melihat Tuhan saya lari, melihat Tuhan saya lari, saya nggak mau ke gereja, nanti ketemu Tuhan saya lari. Ya bukan seperti itu takut akan Tuhan. Mari kita lihat, takut akan Tuhan itu mempunyai suatu makna yang sangat dalam sekali. Yang pertama kita akan melihat orang yang takut akan Tuhan, dia akan melihat bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan dia, segala aspek yang terjadi dalam kehidupan dia, dia tahu ini semua adalah berkat dari Tuhan. Itu tandanya orang yang punya rasa takut akan Tuhan. Apapun yang dia dapat, dia tahu semuanya ini berasal daripada Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Amin. Itu berarti dia orang yang mempunyai rasa takut akan Tuhan. Yang kedua, dikatakan orang yang takut akan Tuhan, dikatakan dia setiap ada orang di sekeliling dia, ya, ada orang di sekeliling dia, dia pasti tahu orang-orang ini pasti diutus oleh Tuhan, ya, untuk berbuat sesuatu bagi dia. Karena itu orang yang takut akan Tuhan, ketika memandang orang lain, dia akan menghargai orang lain itu. Dia akan menghargai, dia tidak akan mengabaikan. Kenapa? Karena dia tahu orang ini bisa datang kepada dia karena Tuhan yang mengaturnya. Jadi dia begitu punya sikap menghargai orang lain. Yang ketiga, dia tahu dalam segala sesuatu yang dia rancang, masa depannya, rencananya, dia tahu dia punya pengharapan Tuhan akan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan pasti ikut melakukan segala perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Artinya dia punya rasa takut akan Tuhan. Yang keempat, orang yang punya rasa takut akan Tuhan, dia bisa membedakan
mana karya hantu, mana karya Tuhan. Amin. Dia bisa membedakan, ini nih karya hantu, ini karya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengatakan, lawan kita bukanlah darah dan daging, tetapi musuh-musuh kita yang kita lawan. Dia adalah penguasa-penguasa di udara, ya, penghulu-penghulu setan yang jahat. Kenapa? Karena orang-orang ini akan memakai manusia lain untuk mencelakai kita, untuk memukul kita, untuk merugikan kita. Jadi ketika kita dirugikan oleh seseorang, kita dirugikan, kita dibuat tidak bahagia oleh orang lain, kita tidak memusuhi orang itu, tetapi kita tahu orang itu berbuat jahat kepada kita, bukan maunya orang itu, tetapi ada karya hantu di baliknya. Karena itu kita tidak membenci sesama kita, tetapi kita tahu ada karya hantu di balik orang itu yang ingin mencelakai kita. Amin. Kalau kita memahami itu, artinya kita mempunyai rasa takut akan Tuhan. Kita tahu ini semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, banyak kehidupan kita, ya, kita dipukul, kita dihina, kita diejek oleh orang-orang di sekeliling kita, ya. Tetapi mari kita jangan benci mereka, ya. Mari kita kasihi mereka, karena kita tahu itu bukan maunya dia berbuat itu pada kita, tetapi kita tahu ada hantu di balik itu. Ya, nah karena itu kita punya rasa takut akan Tuhan. Kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tahu biarkanlah orang berbuat jahat pada kita, karena bukan mau dia, tetapi karena di balik itu. Dan sikap kita adalah bagaimana kita mengasihi orang itu. Kita tidak membenci orang itu. Amin. Itu artinya kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena itu ketika kita mempunyai rasa takut akan Tuhan, maka kita akan melihat dalam Kolose pasal 3 ayat 23, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita lakukan. Dikatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita mempunyai rasa takut akan Tuhan, apapun yang kita perbuat itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Itulah ciri-ciri orang yang punya rasa takut akan Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal demikian, maka kita akan tercermin. Kitalah orang-orang yang berbahagia. Kitalah orang-orang yang berbahagia dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang kebahagiaan, perkawinan ini banyak orang menganggap, ya, banyak pasangan ketika akan menikah, saya melakukan bimbingan pernikah kepada mereka. Selalu saya bertanya, alasan apa yang membuat kamu ingin menikah? Ya, 90% banyak pasangan menjawab mengatakan, Om, kami mau kawin, Om. Kenapa kamu kawin? Supaya kami bisa bahagia, Om. Ya, banyak orang berpikir ingin kawin karena ingin bahagia, ya. Tetapi selalu saya katakan kepada pasangan muda-mudi, ya, kepada orang-orang yang belum kawin dan akan kawin, saya katakan, kalau kamu kawin ingin mencari kebahagiaan, kamu akan kecewa sekali, karena perkawinan tidak pernah memberikan kebahagiaan. Ya, perkawinan tidak pernah memberikan kebahagiaan. Kalau kamu mencari kebahagiaan atas dasar perkawinan, kamu akan tersesat. Amin. Loh, kenapa tersesat? Ayat yang kita baca tadi dikatakan, kebahagiaan kita bukan karena perkawinan, tetapi karena takut akan Tuhan. Amin. Gak ada ayat yang saya temukan, berbahagialah orang yang kawin, yang tidak kawin tidak bahagia. Gak ada saya temukan ayat itu dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kita baca dari kitab manapun gak ada. Nah, karena itu marilah kita jangan tersesat. Jangan kita pikir perkawinan itu memberikan kebahagiaan pada kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita di dalam perkawinan yang sudah pasti kita adalah orang-orang yang berbeda, dan kita masuk dalam perkawinan. Kalau orangnya ini sama sejenis, gereja juga nggak mau memberkati. Yang pasti Hana dan Natalis berbeda. Amin apa amin?
Amin dong ya. Karena Natalis laki-laki, anak perempuan. Coba kalau dua-duanya perempuan atau dua-duanya laki, mereka sama. Yang nggak mungkin perkawinan itu sama. Perkawinan itu pasti berbeda. Nah karena itu di dalam perkawinan sering kali terjadi apa yang disebut namanya misbelief, kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini banyak sekali terjadi. Saya pernah mendengar ada seorang pemuda dari Pulau Bangka menikah dengan seorang gadis dari Jakarta, orang Betawi. Orang Betawi itu punya makanan satu yang sangat terkenal sekali dan semua orang suka, yaitu namanya sayur asem. Sayur asem itu makanan top di Betawi. Kalau kita orang Sumatera mungkin nggak gitu tahu ya. Wah, tapi kalau orang Betawi itu makanan top. Sayur, berbagai macam sayur dimasak, direbus ya, di dalam air, dikasih asam, dikasih bumbu-bumbu yang lain. Tetapi tahukah saudara, di Bangka kalau ada sayur-sayuran direbus di air itu adalah makanan ternak. Jadi ketika si gadis Betawi ini dia bangga punya suami orang Bangka, maka dia mengatakan, oh suamiku yang kasih, hari ini aku akan masak makanan yang terkenal sekali, yang pasti engkau akan suka. Karena saya percaya cinta datang karena makanan yang enak. Ya, itu kata pepatah ya. Maka suaminya duduk di meja, dikasihlah sama istrinya sayur-sayuran yang dimasak dalam kuah. Ketika suaminya melihat, suaminya marah-marah dalam hatinya. Wah, ini kurang ajar istri ini. Masa makanan ternak dikasih ke saya? Ya, nah padahal sama-sama mempunyai suatu pola pikiran yang berbeda. Sehingga apakah ada kebahagiaan yang mereka dapat kalau ada pemahaman yang salah, perspektif yang salah, sudut pandang yang berbeda, ya, tidak akan mereka ketemukan kebahagiaan. Amin. Amin. Ya, ada seorang gadis, dia anak seorang daripada janda. Ya, gadis ini anak mamanya seorang janda yang bercerai dengan papanya karena papanya selingkuh dengan orang lain. Ya, dan dia menikah dengan seorang pemuda yang berasal dari keluarga yang bebas. Pemuda ini berasal dari keluarga yang bebas. Dia mau bergaul siang malam, dia mau pulang pagi, papa mamanya nggak pernah negor. Pokoknya suka-suka pulang. Nih kunci rumah nih, kamu mau pulang jam berapa pulanglah. Ya, pemuda ini berasal dari keluarga yang bebas. Ketika dia menikah dengan seorang gadis yang berasal dari mamanya yang terluka seperti ini, maka mamanya menasihati, nanti kalau kamu udah punya suamiku tuh harus kamu awasi 1 kali 24 jam. Kemana dia pergi kamu harus cek. Kamu tahu nggak, laki-laki itu seperti kucing, nggak boleh melihat ikan di atas meja. Kalau ada ikan di atas meja langsung dia lahap. Ya, anaknya selalu diberikan pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Maka ketika mereka menikah, hari pertama bahagia. Setelah bulan madu mereka tiba kehidupan rutin. Suaminya pergi ke kantor. Baru suaminya 10 menit pergi ke kantor, istrinya udah nelfon. Ya, suamiku, engkau ada di mana? Oh, saya masih di jalan sayang. Ini saya masih bawa mobil kok. Sabar ya sayang, sebentar lagi saya sampai kantor. Setengah jam istrinya nelfon lagi. Suamiku, kamu ada di mana? Ya ini saya baru sampai kantor. Coba, saya nggak percaya. Apa nggak betul kamu di kantor? Ayo coba WA-nya pakai video call. Coba lihat sekelilingnya, di kantor nggak? Ya, wah. Suaminya nunjukin masih baru. Tuh saya di kantor. Ini teman saya ini apa ya? Setengah jam kemudian istri nelfon lagi. Kamu di kantor lagi ngapain? Ya, wah. Selalu dikontrol. Akhirnya suaminya yang berasal dari keluarga bebas dia mengatakan, ini kawin apa saya masuk penjara ya? 5 menit saya sadar, saya diberi, saya dicari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena itu banyak orang yang di dalam perkawinan mencari kebahagiaan, mereka akan kecewa. Karena kita banyak sekali misbelief, kita banyak sekali pemahaman-pemahaman yang salah antara suami dan istri. Saya pun ketika menikah dengan istri saya, kita harus banyak melakukan adjustment, penyesuaian, ya, terus penyesuaian yang terjadi. Tetapi saya tahu saya tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena perkawinan itu bukan mencari kebahagiaan, tetapi perkawinan itu adalah bagaimana seorang pria membagi kebahagiaannya kepada seorang wanita.
dan seorang wanita membagi kebahagiaannya kepada seorang pria. Karena itu perkawinan bukannya mencari kebahagiaan, tetapi perkawinan itu adalah memberi kebahagiaan kepada pasangan kita. Amin. Amin. Ya, nah karena itu saya percaya kalau kita tidak punya rasa takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah bahagia. Kalau kita tidak pernah bahagia, bagaimana kita mau kawin membahagiakan orang lain? Celakalah kita. Karena itu tepatlah Mazmur Ziarah yang kita baca. Ya, Mazmur 128 dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Istrinya akan berbuah lebat di tengah-tengah rumahnya. Anaknya akan berbuah seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejanya. Ada kebahagiaan-kebahagiaan bagi orang-orang yang berbahagia. Karena itu hari ini kalau saudara yang ingin mengikuti jejak Natalis dan Hana masih belum berbahagia, jangan dulu. Lebih baik ditunda. Tetapi kalau sudah siap mengatakan saya orang yang berbahagia, saya akan membahagiakan orang yang saya kasihi, cepat-cepatlah ambil tindakan. Amin. Amin. Ya, nah. Karena itu saya selalu mengatakan, puji Tuhan, ada seorang tokoh yang bernama Dr. Gary Chapman, ya. Dia memberikan kepada kita langkah-langkah menyatakan cinta kasih kepada sesama kita. Apa yang digunakan yaitu di dalam gunakanlah, dia mengatakan bahasa kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Apakah pasangan hidup kita, apakah anak-anak kita. Karena setiap orang punya ungkapan kasih sayang yang berbeda, dan itu harus kita pahami. Dr. Gary Chapman mengatakan ada orang yang merasa bahagia kalau dia dipuji. Ya, ada yang mengatakan ada orang yang sangat bahagia kalau dia diberikan waktu-waktu yang khusus. Ada orang yang akan berbahagia kalau diberikan hadiah-hadiah tertentu. Ada orang yang akan berbahagia ya kalau dikatakan dia diberikan pelayanan-pelayanan khusus. Ya, dan ada orang juga yang berbahagia kalau dikatakan dia diberikan sentuhan-sentuhan khusus. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita orang-orang yang berbahagia dalam perkawinan ini, kita membahagiakan sesama kita. Amin. Ya, nasihat saya bagi Natalis dan Hana adalah mari bahagiakanlah seorang akan yang lain. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan masuk dalam sakramen kita akan masuk dalam pemberkatan perkawinan kudus pada hari ini. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa, hari ini kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami semua akan menyaksikan Tuhan bahwa Engkau memberkati Hana, Engkau memberkati Natalis, dan kami semua berbahagia di dalamnya. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat untuk acara kita perhatikan janji kawin yang akan mereka buat. Saya undang kedua mempelai berdiri bersama. Suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Padamu Natalis Mangguro, saya bertanya, apakah engkau siap mentaatinya? Ya, saya siap. Haleluya. Kita dengar ya semua saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kepadamu Hana Carolina Saragini, hai
itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kepada Hana Carolina Saragi saya bertanya, apakah engkau siap mentaatinya? Ya, saya siap. Haleluya. Dan kepada kalian berdua, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihanilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kalau di gotong nggak usah pakai Pada kalian berdua mari berdiri berhadapan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan dengarkan janji perkawinan dari Natalisman kepada Hana Carolina. Saudara Natalisman dulu dengan kesungguhan hati, ucapkanlah janji nikah kepada pasanganmu dan pada dirimu sendiri. kalau pakai itu pakai gimbal lah. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan di hadapan sidang jemaat ini, saya Natalisman akan mengambil dan menerima Hana Carolina Saragi sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Saya akan sungguh-sungguh mengasihi, saya akan memelihara, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, memberikan nama baik sampai seumur hidup, dan akan merawat serta mengasihi anak-anak yang akan diperlukan. Saya berjanji. Sidang jemaat, apakah sudah mendengar janji nikah ini? Baik. Dan kepadamu Hana Carolina Saragi dengan kesungguhan hati, ucapkanlah janji nikahmu pada pasanganmu dan pada dirimu sendiri. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu demi Yesus Kristus dan di hadapan sidang jemaatnya, saya Hana Carolina Saragi akan mengambil dan menerima Hana istriku sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan tunduk dan setia kepadamu, mengikuti kemanapun engkau pergi dan berada, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit. Kaum keluargamu akan menjadi kaum keluargaku juga sampai seumur hidup. Dan aku akan merawat serta mengasihi anak-anak yang akan diberikan Tuhan. Saya berjanji. Bapak Ibu saudara-saudari, apakah sudah mendengar janji nikah ini? Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang kedua mempelai untuk berdiri di hadapan Tuhan. Saya
Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya persilakan untuk duduk kembali. Hari ini mereka telah sah sebagai suami dan istri. Dan di tangan saya ada cincin yang akan mereka kenakan satu dengan yang lain. Cincin ini terbuat dari emas murni yang melambangkan pemberian kasih kedua. Dan cincin ini pula tidak mempunyai ujung dan pangkal, karena seperti kasihmu berdua akan tidak pernah berakhir sampai mau memisahkan. Karena itu sebagai lambang yang perjanjian ini, mari Natalis pasangkan cincin ini pada jari manis tangan kanan kanan. Sorry bang ya, Lanjut. gue sering bocor ya tadi ya, maaf ya. Sorry ya, gue gak sadar kalau itu lagi online.
keluarga yang baru dibentuk, maka sebagai simbol mereka akan menyalakan lilin yang di tengah bersama-sama, dan sebagai kasihnya kepada Tuhan mereka akan memberikan persembahan seluruh. Mari saya persilakan kedua mempelai menuju tempatnya kita disediakan. Kita di Indonesia, yang hidup di Indonesia, suatu perkawinan akan sempurna jika ada 3 lembaga yang memberkati. Dan hari ini kita melihat yang pertama adalah lembaga gereja yang telah memberkati perkawinan mereka berdua. Atas dasar lembaga gereja, maka lembaga negara pun mempunyai hak untuk mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sah secara hukum. Dan ada satu lagi lembaga yang sangat penting bagi kita, yaitu lembaga keluarga. Lembaga keluarga jika bisa memberkati kedua mempelai, maka sempurnalah perkawinan mereka. Dan hari ini keluarga mereka ada di tengah-tengah kita semua. Mari saya persilakan kedua mempelai untuk memohon berkat dari orang tua. Saya persilakan.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, gereja adalah keluarga. Di gereja ada orang yang tua, ada anak-anak muda, ada anak-anak kecil. Demikian juga di GBI Antelona, ada orang-orang yang kita anggap orang-orang tua, yang mereka juga akan membimbing anak dan natalis di dalam mereka mengarunikan kehidupan ini. Karena itu mari saya undang penatua dari GBI Antelona untuk memberikan Alkitab dan akte pemberkatan. Saya undang kedua mempelai berdiri oleh Bapak Sandi Dwi Hena. Saya persilakan. Atas nama Gembala Jemaat Tuhan memberikan suatu restu dari surat yang sudah disahkan oleh gereja dan KMK, yaitu akte pernikahan dan satu pemberian yang berharga atas nama jemaat dan Gembala Sedang. Pemberian yang lebih berharga dari apapun, yaitu Alkitab, bukan hanya sebagai bentuk buku atau bacaan, tapi inilah dasar firman Tuhan yang akan membangun berharga saudara natalis dan saudari Hani. Saya harap dengan demikian kita semua gereja dan seluruh jemaat beserta dengan gembala berharap bahwa rumah tangga yang akan dibangun berdasarkan firman. Ya, beri tepuk tangan kita semua. Ya, mungkin di antara melihat keluarga anak atau keluarga natalis, sebelum kita tutup dalam doa berkat, ingin menyampaikan satu atau dua kata-kata. Mari saya persilakan. Ya, mari. Tuhan yang memberikan kesempatan kepada Bapak Gembala yang telah memberikan pemberkatan kami, dan kami dari keluarga Hana juga seorang gembala mengucapkan terima kasih dan atas segala kesediaannya dan segala waktu yang telah diberikan oleh Bapak Gembala dan GBI Antelona. Kami mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus kiranya menambahkan segala berkat rahmat anugerah khususnya kepada Bapak Gembala yaitu dan GBI Antelona. Dan kami tidak dapat membalas apa yang diperbuat oleh GBI Antelona, tapi hanya dari Tuhan Yesus yang akan memberikan kami upah dan kemampuannya. Terima kasih, dan seluruh kepada jemaat GBI Antelona, kami hanya mengucapkan terima kasih atas segala waktu yang diberikan, bahkan segala daya upaya yang selama ini untuk membimbing anak kami masuk kepada akad nikah pada hari ini. Dan Tuhan kiranya memberkati GBI Antelona, dan kiranya kami terus berdoa agar senantiasa pelayanan GBI Antelona semakin maju ke depan dan semakin dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tamu undangan yang sudah hadir. Damai sejahtera kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari Bapak Ibu semua yang sudah hadir di tempat ini, yang turut serta memberkati kedua anak kami Natalis Mangkulu dan Hana Saragi. Kami percaya setiap berkat, doa, dan dukungan saudara sekalian menjadi satu berkat anugerah bagi kedua mempelai, bagi kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan.
kita buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pada hari ini dengan segala kesukacitaan, bawa dan terimalah segala berkat yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Allah Anak yang telah mati bagimu di kayu salib, memberikan pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan kekal, surga yang mulia. Dan Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam dirimu, Dia yang telah membangkitkan rohanimu, karena Dia adalah penolong dan penghiburmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima semuanya ini. Karena itu marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.